Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koniatun Yogi Agustini Selebes dengan NIM B1B121062. Di video saya akan menjelaskan materi mengenai pendanaan. Nah, sebelum itu kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari pendanaan. Nah, pendanaan itu adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal maupun dana tambahan untuk mengerjakan proyek, program yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi maupun proyek. Perusahaan memperoleh modal atau dana jangka panjang dalam bentuk uang maupun ekuitas. Nah, pendanaan utang itu adalah tindakan meminjam dana, sedangkan pendanaan ekuitas itu adalah tindakan menerima investasi dari pemilik perusahaan dengan menerbitkan saham-saham atau menahan pembagian dividen. Kemudian, kita masuk di metode-metode pendanaan utang. Nah, di dalam metode-metode pendanaan utang ini ada 3 macam. Yang pertama, meminjam dari lembaga-lembaga keuangan. Ketika perusahaan mengajukan permohonan pinjaman, harus menyajikan rencana pinjaman serta secara terperinci, termasuk mengenai proyeksi khusus yang akan pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang. Rencana tersebut harus dapat menggambarkan bagaimana perusahaan akan menghasilkan pendapatan yang cukup, layak untuk membayar pinjaman sepanjang jangka waktunya. Nah, banyak juga pinjaman untuk masa 3 tahun atau lebih. Pemilik dana akan menilai kelayakan kredit perusahaan berkenaan dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, rencana penggunaan pinjaman perusahaan. Yang kedua, kondisi keuangan bisnis perusahaan. Yang ketiga, peramalan tentang industri atau lingkungan di sekitar bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, adanya jaminan dari perusahaan yang dapat digunakan untuk pengembalian pinjaman. Karena pemilik dana harus menilai kondisi keuangan setiap bisnis yang akan diberi pinjaman. Nah, maka pemilik dana akan sangat memerlukan laporan-laporan keuangan. Pemilik dana akan menilai laporan-laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan akan sanggup membayar pinjaman tepat pada waktunya. Metode pendanaan dana yang kedua adalah menerbitkan obligasi. Obligasi adalah liabilitas jangka panjang yang berbentuk surat pengakuan utang. Banyak perusahaan besar yang akan memperoleh dana dengan menerbitkan obligasi. Pemegang obligasi adalah kreditor, bukan pemilik dari perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Beberapa perusahaan besar akan memilih untuk menerbitkan obligasi dibandingkan memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan karena tingkat suku bunganya yang rendah. Nah, di dalam menerbitkan obligasi ini terdapat nilai par. Nilai par obligasi itu adalah jumlah yang diterima oleh pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Kebanyakan obligasi memiliki masa jatuh tempo antara 10 sampai 30 tahun. Pembayaran kupon atau suku bunga akan dibayarkan setiap tahun dengan menerapkan atau yang disebut dengan tarif kupon tanpa nilai par. Selain itu juga, obligasi memiliki resiko kegagalan obligasi. Tingkat suku bunga yang dibayarkan pada obligasi sangat bergantung, tidak hanya pada tingkat suku bunga berlaku, tetapi juga pada tingkat resiko perusahaan penerbit obligasi. Perusahaan yang memiliki lebih banyak tingkat resiko maupun kegagalan harus memberikan suku bunga yang lebih tinggi kepada pemegang obligasi untuk mengkompensasikan resiko yang terkait. Metode pendanaan utang yang terakhir yaitu menerbitkan surat berharga. Banyak perusahaan yang menerbitkan surat berharga yang merupakan jaminan utang jangka pendek. Biasanya diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik. Masa jatuh tempo normalnya adalah antara 3 sampai 6 bulan. Sehingga penerbitan surat-surat berharga
alternatif untuk memperoleh pinjaman langsung dari lembaga-lembaga keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kreditor umum yang memberikan pendanaan utang, yaitu ada 6 macam. Yang pertama, bank-bank komersial. Bank-bank komersial memperoleh setoran dari berbagai individual menggunakan dananya terutama untuk memberikan pinjaman usaha. Kemudian yang kedua, institusi tabungan. Lembaga keuangan memperoleh setoran dari berbagai individu dan menggunakan sebagian dana setoran untuk memberikan pinjaman. Kemudian yang selanjutnya, perusahaan keuangan, yaitu lembaga keuangan yang mencari dana dengan menerbitkan sekuritas utang dan meminjamkan hampir seluruh dananya ke berbagai perusahaan. Secara umum, perusahaan keuangan cenderung berfokus pada pinjaman kepada perusahaan yang belum berkembang, yang memiliki resiko lebih tinggi akan kegagalan pinjaman. Perusahaan keuangan mengenakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi kepada pinjaman-pinjaman ini untuk mengkompensasikan tingkat resiko yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya, dana pensiun, yaitu menerima kontribusi dari karyawan dari perusahaan atas pensiun karyawan dan menginvestasikan hasil pendapatan untuk karyawan sampai dana tersebut dibutuhkan. Umumnya, mereka menggunakan dana mereka untuk investasi pada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya, perusahaan asuransi, yaitu menerima premi asuransi dari penjualan asuransi kepada pelanggan dan menginvestasikan hasil pendapatan untuk karyawan sampai dana tersebut dibutuhkan. Pada umumnya, menggunakan dana mereka untuk menginvestasikan pada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu dana bersama. Perusahaan investasi yang menerima dana dari investor individual kemudian dikumpulkan menjadi satu dan diinvestasikan dalam sekuritas. Dalam dana bersama ini dapat diklasifikasikan oleh jenis investasi yang mereka lakukan. Beberapa dana bersama disebut obligasi dana bersama, menginvestasikan dana yang diterima dari para investor pada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Kita masuk ke dalam metode-metode pendanaan ekuitas. Nah, metode yang pertama yaitu laba ditahan. Perusahaan-perusahaan dapat memperoleh pendanaan ekuitas dengan menahan laba daripada mendistribusikan laba kepada pemilik. Para manajer dapat menahan laba untuk memberikan dukungan keuangan pada perluasan perusahaan. Perusahaan kecil menahan sebagian besar keuntungan untuk mendukung perluasan. Perusahaan besar cenderung membayarkan sebagian dari keuntungannya sebagai dividen dan hanya menahan sebagian dari perolehan. Perusahaan besar dapat lebih mudah memperoleh pendanaan utang, sehingga mereka mampu membayarkan sebagian keuntungan mereka sebagai dividen. Metode pendanaan ekuitas yang kedua adalah menerbitkan saham. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, saham biasa. Sekuritas yang mewakili sebagian kepemilikan dari perusahaan tertentu. Hanya pemilik dari saham biasa yang diizinkan memberikan suaranya pada beberapa permasalahan kunci tertentu tentang perusahaan, seperti pemilihan dewan direksi, persetujuan penerbitan saham yang baru, dan persetujuan permohonan merger. Kemudian selanjutnya saham preferen, yaitu sekuritas yang mewakili sebagian kepemilikan dari perusahaan tertentu dan menawarkan prioritas khusus melebihi saham biasa. Jika sebuah perusahaan tidak membayarkan dividen selama satu periode, maka perusahaan tersebut harus membayarkan semua dividen kepada pemegang saham preferen yang sebelumnya terabaikan sebelum membayarkan dividen kepada pemegang saham biasa. Juga, jika perusahaan mengalami kebangkrutan, pemegang saham preferen memiliki prioritas untuk mengklaim
aktiva perusahaan melebihi pemegang saham biasa. Namun, jika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan, mungkin tidak akan ada aktiva yang tersisa untuk pemegang saham preferen karena kreditor berhak atas klaim lebih awal. Pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara. Perusahaan lebih sering menerbitkan saham biasa daripada saham preferen. Kemudian selanjutnya, penerbitan saham kepada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura yaitu sebuah perusahaan yang terdiri dari individu-individu yang menginvestasikan modalnya ke dalam bisnis-bisnis kecil. Para individu ini lebih berperan sebagai kreditor. Yang selanjutnya yaitu penerbitan saham kepada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah sebuah perusahaan yang terdiri dari individu-individu yang menginvestasikan modalnya ke dalam bisnis-bisnis kecil. Para individu ini lebih berperan sebagai investor bagi sebuah perusahaan daripada kreditor. Mereka mengharapkan andil dari bisnis-bisnis yang menerima investasinya. Investasi mereka biasanya merupakan dukungan terhadap proyek yang memiliki potensi tingkat pengembalian keuntungan yang tinggi, namun juga beresiko tinggi. Nah, selanjutnya yaitu going public. Nah, di dalam going public ini memiliki dua pertimbangan, yaitu yang pertama penawaran perdana dan yang kedua saham dana bersama. Penawaran perdana atau yang biasa disebut dengan Initial Public Offering atau IPO yaitu penerbitan saham pertama bagi masyarakat luas. Perusahaan seperti Yahoo dan Amazon.com telah menjual sahamnya kepada masyarakat atau going public, sehingga mereka memiliki cukup dana untuk memperluas usaha mereka. Bahkan, baru-baru ini perusahaan seperti Qualcomm dan MarketWatch.com telah menggunakan IPO. Dan selanjutnya yaitu saham dana bersama, yaitu perusahaan investasi yang menginvestasikan dana yang terkumpul dari investor individu dalam saham. Nah, selanjutnya bisa kita lihat gambar yang ada di slide, yaitu perbandingan pendanaan ekuitas dengan pendanaan utang. Nah, di situ menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pendanaan utang yaitu pinjaman dan obligasi mengharuskan perusahaan untuk membayar suku bunga dan pinjaman pokok. Sebaliknya, bentuk pendanaan ekuitas yaitu laba ditahan dan saham tidak membutuhkan pembayaran apapun. Pendanaan dengan saham akan mengakibatkan pembayaran dividen, tetapi pembayaran ini dapat diabaikan jika perusahaan tidak mampu membayarnya. Juga tidak ada pembayaran pokok kepada pemegang saham, karena saham tidak memiliki jatuh tempo. Selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan menerbitkan sekuritas. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, pembuatan. Bank-bank investasi memberikan saran kepada perusahaan akan jumlah lembar saham atau obligasi yang akan mereka terbitkan. Penerbitan jumlah sekuritas yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan harga bursa, karena suplai sekuritas yang diterbitkan akan melebihi permintaan. Kemudian, juga penerbitan obligasi itu memerlukan penentuan tanggal jatuh tempo, tarif kupon, dan jaminan. Kemudian yang selanjutnya yaitu underwriting, yaitu bank-bank investasi akan memberikan jaminan suatu harga kepada penerbit tanpa peduli berapa harga sekuritas yang akan terjual. Dengan cara ini, bank investasi menanggung resiko
bahwa sekuritas tersebut akan terjual dengan harga yang rendah. Yang ketiga yaitu distribusi. Perusahaan penerbit harus mendaftarkan penerbitnya kepada Securities dan Exchange Commission atau SEC. Nah, saat SEC menyetujui pendaftaran, prospektus tersebut didistribusikan kepada para investor yang mau membeli sekuritas tersebut. Jika penerbitan tidak terjual dengan baik, bank investasi akan menurunkan harga saham sekuritas untuk menaikkan permintaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode-metode perolehan dana lainnya. Yang pertama adalah pendanaan dari pemasok. Pemasok memberikan pendanaan kepada perusahaan investasi selama beberapa periode. Nah, sekarang bagaimana perusahaan dapat menerima keuntungan dari pemasok? Bisa kita lihat gambar yang ada di slide. Nah, dari gambar itu menunjukkan keuntungan dari pendanaan pemasok. Pada puncak diagram, perusahaan menerima pasokan pada 1 Maret, tetapi tidak perlu membayar tagihan sampai 1 Agustus. Pada 1 Agustus, perusahaan sudah akan menjual produk yang menggunakan barang pasokan. Jadi, perusahaan dapat menggunakan suatu porsi dari pendapatan yang diterima dari penjualan produk untuk membayar pemasok. Diagram yang lebih rendah menunjukkan bahwa tanpa pendanaan dari pemasok, perusahaan harus memperoleh dana dari sumber lain. Misalnya, perusahaan dapat meminjam dana dari bank komersial pada 1 Maret untuk membayar pemasok pada saat itu. Ketika perusahaan menerima pembayaran dari produk pada 1 Agustus, maka perusahaan akan menggunakan porsi pendapatan yang diterimanya untuk melunasi utang. Pada kasus ini, perusahaan harus meminjam dana selama 5 bulan dan dikenakan biaya bunga selama periode tersebut. Perbedaan antara dua skenario ini adalah bahwa perusahaan hanya dikenakan biaya barang pasokan jika diberikan pendanaan dari pemasok. Akan tetapi, jika tidak diberikan pendanaan dari pemasok, maka perusahaan akan dikenakan biaya barang pasokan ditambah biaya bunga. Metode perolehan lainnya yang kedua yaitu leasing, yaitu menyewa aktiva selama periode waktu tertentu. Perusahaan-perusahaan ini menyewa aktiva-aktiva mereka dan memiliki kontrol penuh atas berbagai aktiva tersebut selama periode waktu tertentu. Mereka akan mengembalikan aktiva tersebut pada waktu yang ditentukan dalam kontrak. Banyak perusahaan yang menyewa aktiva tidak mampu untuk membelinya. Dengan menyewa, perusahaan-perusahaan tersebut membuat pembayaran sewa secara periodik, tetapi tidak perlu mengeluarkan biaya permulaan yang sangat besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan dividen. Berapa banyak laba perusahaan seperti kuartal yang ditahan atau diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan, dan beberapa banyak laba yang didistribusikan sebagai dividen kepada pemilik. Keputusan ini berkenaan sebagai kebijakan dividen yang penting karena mempengaruhi jumlah pendanaan tambahan yang harus diperoleh perusahaan. Selanjutnya, karakteristik yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu ada 2 macam. Yang pertama, pengharapan pemegang saham. Yang kedua, kebutuhan pendanaan perusahaan. Nah, kemudian kita akan bahas dulu yang pertama yaitu pengharapan pemegang saham. Para pemegang saham sebuah perusahaan akan berharap menerima dividen jika biasanya mereka menerima dividen. Jika perusahaan menghentikan atau mengurangi pembayaran dividen, maka para pemegang saham akan merasa tidak puas, sehingga banyak perusahaan melakukan upaya baik untuk memelihara ataupun meningkatkan dividen dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, kebutuhan pendanaan perusahaan. Sebuah perusahaan yang tidak
memerlukan dana tambahan akan mendistribusikan sebagian besar labanya sebagai dividen. Namun, yang menjadi perhatian adalah jika perusahaan membayarkan dividen yang tinggi, maka para pemegang saham terus berharap mendapatkan dividen yang tinggi pula. Jika perusahaan tidak dapat mempertahankan kelanjutan pembayaran dividen yang tinggi, maka perusahaan akan memutuskan menggunakan porsi laba untuk kegunaan lain. Misalnya, mempertimbangkan untuk mengganti aktiva-aktiva yang lama atau memperluas sebagian bisnisnya. Selanjutnya, perubahan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, permintaan dana pinjaman. Semakin besar tingkat suku bunga, semakin besar maka semakin sedikit permintaan jumlah dana pinjaman. Hal ini karena beberapa perusahaan tidak akan bersedia untuk membayar suku bunga yang tinggi. Jika tingkat suku bunga terlalu tinggi, maka perusahaan tidak akan meminjam dana yang mereka perlukan untuk melakukan perluasan usaha. Yang kedua, penawaran dana pinjaman. Yaitu semakin tinggi tingkat suku bunga yang ditawarkan pada tabungan, maka semakin besar kuantitas dana pinjaman dalam bentuk tabungan yang ditawarkan oleh penabung kepada bank. Mengkombinasikan permintaan dan penawaran. Tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran yang didaftarkan untuk dana pinjaman. Nah, bisa kita perhatikan tabel yang ada di slide yang tingkat suku bunganya relatif tinggi, misal 12%. Kuantitas penawaran dana pinjaman melebihi kuantitas permintaan dan dana pinjaman, sehingga menghasilkan kelebihan dana pinjaman. Ketika tingkat suku bunga relatif rendah, misal sekitar 6%, maka kuantitas penawaran dana pinjaman kurang dari kuantitas permintaan dana pinjaman yang mengakibatkan kekurangan dana. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, kebijakan moneter. Saat penawaran uang diubah, maka demikian pula dengan penawaran dana yang dapat dipinjamkan oleh institusi keuangan. Jika Federal Reserve menaikkan penawaran dana, maka tingkat suku bunga akan turun. Asumsikan tidak ada perubahan dalam permintaan dana. Ketika Federal Reserve mengurangi penawaran dana, maka tingkat suku bunga akan naik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Jika kondisi perekonomian menjadi lebih baik, perusahaan cenderung membuat rencana perluasan lebih banyak. Mereka akan meminjam uang lebih banyak yang mencerminkan peningkatan permintaan akan dana pinjaman. Yang ketiga, perkiraan inflasi. Jika konsumen dan perusahaan memperkirakan inflasi dengan tingkat yang cukup tinggi, maka mereka cenderung meminjam uang lebih banyak. Dan yang terakhir, yang keempat, kebiasaan menabung. Jika kebiasaan orang yang menabung berubah, maka daftar penawaran dana pinjaman juga akan berubah, demikian pula tingkat suku bunga. Sekian pemaparan materi mengenai pendanaan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.